Halo guys, selamat datang di podcast Wa Imaji. Ini adalah episode pertama, jadi perdana saya mengadakan ini. Ya doain aja lah ya supaya kita kedepannya bisa sampai episode 1, 2, 3 sampai 100, 1000 gitu. Kita akan mengundang bintang tamu yang wow seperti itu ya. Oke, untuk episode pertama kali ini bintang tamu kita ini akan sangat fenomenal seperti itu. Oke, kita sambut saja. Tidak usah berlama-lama. Ini dia, Pak Reddy Suhendri. Tepuk tangannya. Oke. Boleh duduk, Pak? Silakan duduk. Oke, Pak Reddy. Ya. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya, Pak ya? Bukan gitu. Belum. kita oke. Natural sekali. Belum. Guys, jadi ini Pak Reddy ya, kalian lah orang Banyusari apalagi di jurusan RPL pasti tahu lah siapa itu Pak Reddy Suhendri seperti itu. Benar kan Pak? Nama saya Betul. Oke, Reddy Suhendri seperti itu. Beliau ini guru yang sangat merangkul siswanya seperti itu. Humanis banget gurunya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau ini. Oke, Pak Reddy. Degan ini. Udah degan Pak Reddy? Iya, Santai aja. Oke, santai aja. Ada jam ngajar nggak hari ini? Nggak ada, Pak. Oh, Siang. nggak ada. Oke. Tadi hanya pagi saja. Takutnya pas kita podcast, Iya. Pak Reddy ada jam ngajar, nanti kita dicariin. Oh, tidak. Justru tidak. kita ini kesibukan kita adalah seperti ini, Pak. Oh, iya ya. Kita harus ngisi. Pak Jaran. Bentar guys ya, bener. Ulang dia udah capek-capek loh. Nggak usah. Hah? Nggak usah. Ya Allah. Oke, Pak Reddy. Oke, biasa guys ya. Ini namanya juga kita belum punya studio seperti itu. Iya. Semoga setelah ini kita ada studio. Pak Reddy, kan kita kan tahu bahwa Pak Reddy adalah orang yang humanis seperti itu. Cuman kita tuh butuh coba ceritakan nih Pak Reddy, perjalanan Pak Reddy, awal mula Pak Reddy itu memilih jalan, memutuskan untuk jadi guru aja gitu. Oke. Bagaimana Pak Reddy Oh, ceritanya? jadi ceritanya begini, Pak. Ya. Sebetulnya saya tidak ada cita-cita jadi guru, Pak, sebetulnya. Hanya saja memang sewaktu saya lulus kuliah atau sebelumnya juga SMK, saya sempat juga bertanya kepada orang tua saya, itu bagaimana saya untuk bisa melanjutkan sekolah atau kuliah itu nanti pekerjaannya seperti apa. Saya diskusi, Pak, Bu, kira-kira kalau saya bekerja di perusahaan itu seperti apa, kalau di sekolah seperti apa, karena saya memiliki peluang waktu itu. Nah, ternyata orang tua saya lebih cenderung ke dunia mengajar atau pendidikan ini sebagai guru. Ya, saya mengikuti apa yang orang tua saya inginkan gitu kan. Mungkin cita-cita atau seperti apa saya tahu, intinya saya nurutlah sama orang tua gitu, Pak. Dan saya kan katanya kan kalau ridhollahi fi ridho walidain gitu kan ya. Jadi ridho Allah itu dengan ridho orang tua. Kalau orang tua saya ridho dengan pekerjaan saya yang seperti ini, ya semoga berkah, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Seperti itu, Pak. Oh, jadi perjalanan Pak Reddy itu mulanya ragu nih mau memilih jalan yang mana seperti itu Pak Reddy. Akhirnya memutuskan orang tua yang lebih tahu mungkin ke depannya. Kan kita memang manusia tidak bisa meramalkan, tapi setidaknya bisa memperkirakan kayaknya jalur ini deh yang lebih baik seperti itu Pak Reddy. Sampai sekarang udah berapa tahun Pak Reddy mengajar Pak Reddy? Udah berapa tahun? Kalau di SK itu saya dari 2018, Pak. 2018 ya? Iya. 2018. Sekarang 2025 ya? Cukup lama juga ya Pak Reddy ya? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Itu yang belum terhitung. Jadi dahulu itu, Pak, saya mungkin kalau boleh cerita Iya, Pak, background sebelum saya ngajar itu 2018 itu sebetulnya SK karena saya sudah lulus tuh kuliah ya kan. Karena sebelum waktu kuliah itu saya setelah lulus sekolah itu saya jadi teknisi dulu, istilahnya lab laboran lah. Bapak tahu labcom gitu kan ya. Jadi asisten lab gitu,
asisten lab, jadi asisten guru lah istilahnya. Jadi sambil ngajar juga Pak gitu, sambil latihan ngajar saya juga di situ mulai mengajar sebetulnya. Saya bisa dibilang mulai mengajar di situ. Jadi ya ternyata menyenangkan juga Pak. Awalnya kan kita itu kan mungkin jurusan teknik komputer gitu, teknik lah istilahnya, yang biasa berkecimpung dengan komputer yang mungkin bisa dibilang benda mati ya Pak ya. Ketika kita ngajar gitu, kita berkomunikasi dengan orang gitu istilahnya ya, itu pasti akan berbeda kan Pak. Sehingga saya harus belajar tuh bagaimana berkomunikasi. Awalnya aku gitu, Pak Kiko awal ngajar tuh diam-diam saja gitu. Sehingga kesini-sini saya mulai belajar berkomunikasi. Ya itu aja sih. Oh, berarti perjalanan awalnya adalah sebagai apa tadi? Laboran ya. Teknisi seperti itu. Ini berbanding terbalik sekali ya antara kebiasaan Paredi yang awal sehingga Paredi jadi guru seperti itu. Maksudnya adaptasi Paredi itu saya nilai cepat sekali Paredi. Apa tipsnya untuk beradaptasi dengan, kan Paredi itu berhadapan sama benda mati terus seperti itu, jarang sosialisasi lah dengan orang-orang. Apalagi kita sebagai guru kan harus ada di depan siswa ya, seperti itulah, harus ngobrol, memberikan yang terbaik, penampilan yang prima. Itu menurut saya kan kalau memang tidak terbiasa itu akan sulit. Nah, transisi antara dari awalnya berhadapan dengan komputer terus sampai akhirnya berinteraksi dengan banyak orang, tipsnya Paredi untuk siapa tahu penonton kita ada yang pengen seperti Paredi seperti itu, yang awalnya introvert mungkin ya, terus tiba-tiba jadi ekstrovert seperti itu. Bagaimana? Sebetulnya saya juga masih belajar Pak. Ya kalau disebut transisinya cepat itu, kalau saya tadi sudah sampaikan saya dari 2018 sampai sekarang 2025, dan sebenarnya sebelum 2018 juga saya tadi sudah sebutkan bahwa saya juga udah mulai belajar ngajar jadi asisten itu. Artinya bahwa itu waktunya nggak lama Pak memang. Tapi memang itu saya tetap masih belajar sampai sekarang Pak. Karena melihat karakter, apalagi kan kita kan sekarang kurikulum ya yang pembelajaran mendalam, sebelumnya juga kurikulum merdeka, yang kita bisa harus menilai karakter peserta didik di awal-awal itu. Nah sehingga saya lebih ingin justru mempelajari karakter-karakter peserta didik itu yang beraneka ragam. Jadi mungkin ada peserta didik yang suka dengan kedisiplinan, ada yang dia suka dengan pola yang sederhana saja, yang tidak terlalu ketat gitu kan ya. Sehingga saya mulai menyadari, awal-awal saya belajar idealis Pak. Jadi kalau ya terus seperti itu nggak bisa ditolak. Ketika saya belajar kurikulum yang kemarin merdeka lah sampai sekarang juga, ternyata kita tidak selalu seperti itu. Karena yang penting target transfer ilmu yang kita berikan ke peserta didik itu tercapai, itu kan. Apapun caranya, yang penting memang tidak tidak mengurangi rasa segan ke guru atau di luar norma-norma yang sudah ditetapkan lah. Walaupun itu ada batasannya lah ya, antara keakraban sama profesional ada batasannya. Kalau boleh menambahkan, karena melihat kita berada di, mungkin kalau kan kita fase F ya Pak, anak-anak ada yang fase F itu. Kan fase F itu kan kalau yang saya tahu saya gitu, ya intinya anak-anak yang sudah atau sedang mencari jati diri dan menuju ke yang tahap di mana nanti dewasa lah, ya kan, mana bekerja dan menikah. Itu sepertinya ya kita juga pernah merasakan di fase itu hal yang sangat berat lah istilahnya Pak. Jadi dan saya memahami itu gitu. Kita harus memudahkan mereka ya, insya Allah kita juga akan dimudahkan oleh mereka. Oh gitu ya. Itu sifat tips saya. Oke, jadi itu guys tipsnya dari Paredi ini, guru yang humanis, humble di SMPN 1 Banyusari. Jadi kita tuh harus bisa memahami setiap karakter anak seperti itu, karena anak kan berbeda-beda seperti itu. Lalu sebagai guru tadi yang saya tangkap adalah jangan terlalu idealis seperti itu ya Paredi ya. Jadi kalau misalkan situasi apapun di dalam kelas itu harus solusinya harus yang alternatif yang bisa diselesaikan pada saat itu. Jadi ilmu yang sangat luar biasa dari Paredi. Jadi kalau misalkan kita punya ideal,
saat itu idealismenya tidak cocok, ya udah jangan dipaksakan, tapi disesuaikan seperti itu. Oke. Betul. Itu menarik sekali Pak di perjalanan Pak Reddy awal jadi guru sampai minta izin orang tua seperti itu. Namun kayaknya ada hal yang bertabrakan Pak Reddy. Jadi yang pengen saya tahu Pak Reddy, merasa bahwa menetapkan hati, oh udah nih guru aja. Nah itu tuh saat ketika Pak Reddy sudah menjadi laboran, betul ya, laboran yang namanya itu, atau sebelumnya merasa oh saya tuh pasti jadi guru, akhirnya jadi laboran, atau ketika jadi laboran akhirnya wah kayaknya dunia ini seru nih. Nah itu gimana? Sebetulnya pesimis itu muncul ketika kita tahu Pak bahwa gaji guru tidak besar. Iya betul sekali ya. Sebetulnya situ, ya kan? Iya betul. Sebetulnya situ. Jadi itu yang kita pasti berpikir ke masa depan ya Pak. Waktu itu saya mungkin posisi belum berkeluarga ya kan. Iya betul. Karena jadi tidak berpikir cara nanti rumah makan atau lain sebagainya kan, karena masih dengan orang tua waktu itu. Tapi kesini di tahun 2018 itu ketika ada formasi ya kan. Di situ memang ada harapan kan, secercah harapan, dan mungkin itu ya buah dari kesabaran lah Pak istilahnya. Makanya saya sangat-sangat di situ merasa saya beruntung dan bersyukur bahwa apa yang sudah saya pilih ternyata memang itulah rezeki saya. Walaupun memang kalau kita mau banding-bandingkan Pak, rekan-rekan saya mungkin ada yang bekerja di pabrik ya Pak. Mungkin Bapak lebih tahu lah pabrik seperti apa. Tapi memang tekanannya mungkin atau waktu yang tidak sefleksibilitas dulu gitu kan. Kalau misalkan saya orangnya mungkin bisa dibilang Pak mungkin sering sakit, atau misalkan keperluan yang mungkin saya lebih memilih kepentingan keluarga gitu. Jadi guru itu malah lebih enak menurut saya Pak, ternyata lebih nyaman gitu. Itu sih menurut saya. Oh begitu ya, jadi kenyamanan guys. Jadi dimanapun tempat kita bekerja, sebetulnya yang saya tangkap ya dari Pak Reddy itu bahwa kebahagiaan itu, ketenangan itu tidak selalu tentang nominal seperti itu ya. Betul. Jadi ya kalau sahabat Imaji tahu sendiri bahwa gaji guru itu ada istilah dibayarnya 1 minggu, 3 minggu sisanya ridho seperti itu, ikhlas seperti itu jadi guru ya. Jadi memang orang yang awalnya jadi guru mungkin kepikirannya wah digajinya 1 bulan full seperti itu. Ternyata hanya 1 minggu dan 3 bulannya harus ikhlas. Itu istilah yang ya paradoks sekali ya kan, kondisi guru. Cuman ya yang patut kita tiru juga adalah yang dari Pak Reddy ini kita ambil tidak segalanya tentang uang, tapi kebahagiaan bisa dicari dimanapun, termasuk menjadi guru. Karena jadi guru itu entah dari mana asalnya kita selalu merasa tenang, adem gitu ya. Apalagi kalau misalkan melihat anak-anak berinteraksi gitu kan, belajar di kelas, apalagi berinteraksi dengan kita gitu kan ya Pak Reddy ya. Gitu. Mungkin kalau saya mungkin jadi flashback teringat jadi beberapa setiap ada momen dimana kelulusan gitu kan ya, itu momen dimana anak murid-murid yang pernah bareng sama kita, saya nggak nganggap saya ngajarin dia, tapi kita belajar bersama kan, kita sharing lah ya waktu bersama mereka, dan mereka lulus itu momen-momen dimana sangat lebih bangga lah, kebanggaan kan ya. Jadi kalau mereka bangga, saya lebih bangga mereka, karena saya benar-benar yang kita istilahnya kan pasti guru-guru menyiapkan pembelajaran ya Pak kan, waktu dan mungkin persiapan itu sampai proses dan sampai evaluasi nilainya itu kan, dan bagaimana mempertahankan anak-anak ya. Kadang anak-anak kan ngerasa ada permasalahan yang sederhana malah itu menjadi besar ya kan, ya kenakalan remaja lah contohnya ya kan. Sehingga bagaimana kita untuk mengatur emosi anak-anak juga Pak. Selain mengatur emosi kita sendiri, kan, sebetulnya musuh terbesar adalah mungkin diri kita sendiri sih Pak. Tapi itulah rasa yang terus saya pelajari gitu. Saya terus jangan ngerasa bisa sudah bisa jadi guru. Saya jadi guru, saya selalu ingat senior saya Pak Kardi ya. Mungkin Bapak bisa undang Pak Kardi lah ya. Itu sangat inspirasi saya. Next lah ya itu mah ya Pak Kardi guys ya. Pak Kardi luar biasa. Pak Kardi selalu
memperingatkan atau memberikan nasihat itu baik belum langsung atau nggak langsung melalui statusnya, itu beliau bahwa guru itu harus selalu belajar dan dikritik ataupun ada nasihat ya itu kita harus nerima karena memang pertama kita memang dibayar profesional tapi jelas kita juga manusia Pak, punya kekurangan dan juga punya kapasitas yang kita tahu semuanya, masing-masing guru memiliki punya itu gitu kan. Tapi pasti kelebihannya itu yang harus kita jadikan kekuatan agar kita terus menjadi guru dan nyaman itu. Oh iya, luar biasa, tepuk tangan guys. Gila sekali, itu daging semua yang di part itu daging semua, pengalamannya sungguh sangat luar biasa seperti itu ya. Jadi ya jadi guru itu pertama harus selalu bahagia guys ya, harus selalu bahagia. Karena kalau nilai dari nominal mah jauh lah dari kata bahagia, cuman kebahagiaan itu bisa datang dari mana saja gitu berarti ya, dari anak-anak, lihat anak-anak senang aja kita udah senang. Anak-anak lulus bangga, kita jauh lebih bangga. Misalkan anak yang kita didik berhasil pergi ke Jepang misalkan kemana gitu kan dengan prestasinya, kita juga ikut. Walaupun kita nggak ngajarin bahasa Jepang ya Pak. Iya, walaupun kita nggak ngajarin bahasa Jepang tapi anaknya ditarik sama perusahaan untuk kerja di Jepang. Wah itu udah sangat luar biasa menurut kita kan. Jadi keberhasilan itu tidak selalu tentang uang seperti ya Pak dia. Oh ya, informasi untuk kalian aja nih guys ya. Saya dengan Pak Redi itu kita tuh bareng masuk di sekolahan ini SMKN 1 Banyusari, kita tuh bareng bulan Juli ya Pak dia. Bulan Juli. Tahun berapa ya? 2022 ya 2022. Nah, saya dengan Pak Redi itu kan kita ditemukannya di sini nih, bertemu di sini, disatukan di sini, dipertemukan oleh waktu aja. Nah, tapi antara saya dan Pak Redi, tadi Pak Redi tahun berapa Pak Redi? 2018. Iya. Pak Redi mengajar 2018. Nah, kalau saya itu sekitar di bawahnya Pak Redi, berarti saya 2019 atau samalah 18 seperti itu. Nah, kalau saya nih Pak Redi, kalau saya itu kan mulai berkarir itu di SMK 4 TGRI Karawang. Nah, kalau Pak Redi awal berkarir di mana tadi yang labor itu sampai naik jadi guru itu di mana? Iya, Pak. Saya kan memang SMK itu lulus di SMK 1 Karawang. Oke, 1 Karawang. Ya, jadi memang selama waktu di SMK kebetulan juga jurusan RPL. Ya kan makanya saya passionnya udah dari SMK itu udah RPL banget nih. Iya gitu, seneng gitu ngeliat komputernya seperti itu. Awalnya seperti itu dari SMK dan sama guru tuh dekat Pak. Iya. Dengan guru tuh dekat sehingga lanjut tuh Pak kuliah, sambil kuliah makanya saya jadi laboran lah istilahnya. Oh iya. Gitu. Saya sambil berkuliah. Jadi saya dari SMK Karawang itu saya kadang ya dari rumah kedua di situ Pak. Wah, rumah maksudnya gimana nih? Mau rumah saya kedua? kuliah nih. Barang-barangnya masukin ke sekolah enggak, bukan gitu. Maksudnya saya nginap gitu Pak. Menginap. Kadang menginap. Itu kan istilah rumah kedua, istilahnya kita kalau nggak tidur di rumah yang orang tua mana gitu menginapnya di situ. Jadi soalnya kita shift malam Pak jatuhnya. Shift malam. Oh, begitu. Ya, Bapak shift malam. Saya belum pernah merasakan kerja sekolah shift malam. Gimana rasanya shift malam? Ada hantu nggak Pak? Enggak Pak. Jadi ada hantu? Enggak Pak. Justru saya nggak takut sama hantu. Saya lebih takut sama saya tidur di motor Pak. Pulang dari kuliah itu. Jam 10 sampai setengah 11 itu waktu-waktu kita ngantuk kan, setengah 11 dari pagi kita jadi laboran kerja gitu kan, sore sampai jam setengah 11 itu kuliah istilahnya ya. Pulang itu dari Ucika ke rumah itu posisi bisa dibilang 1 jam lebih lah untuk pulang itu. Disitulah mungkin ya pengalaman Pak. Jadi itu udah berarti startnya itu berarti Pak Redi itu startnya itu dari siswa, berarti siswa SMK 1 Karawang di situ alumni kuliah ke situ lagi ke SMK 1 lagi. Betul. Ada apa dengan SMK 1 Pak Redi? Kan biasanya nih saya aja nih ya, berarti saya aja sebagai alumni Sacila Pak Redi saya tuh kadang
Pak, saya tuh harus pergi ke daerah lain seperti Iya, itu. iya. Saya pengen nyoba experience yang baru seperti itu. Iya. Nah, ini nih. Kenapa balik lagi? Secinta itukah ke SMK 1 Karawang? Kenapa? Iya, kalau cinta sama alma mater itu wajib Pak. Iya, Semua murid pasti cinta alma mater. Karena mungkin pertama nggak ada pilihan. Oh iya benar, nggak ada pilihan ya. Mungkin ada yang menawarkan, tapi nanti saya fokusnya kurang. Terus yang kedua di situ saya ngerasa nyaman Pak. Saya nyaman dengan di sana ada rekan-rekan alboran yang lain. Iya betul. Ada rekan-rekan saya yang sekarang juga bekerja masih di sana dan juga ada pekerja di Pemda gitu kan ya. Terus guru-guru juga, guru yang ini mendukung saya Pak. Jadi mendukung saya untuk kuliah itu, kuliah dan nanti jadi guru. Ya itulah guru-guru di SMK 1 Karawang itu yang memotivasi saya untuk bisa jadi guru itu gitu. Seperti itu Pak. Oh, jadi akhirnya memantapkan jadi guru tuh betul-betul karena lingkungan ya, karena lingkungan. Saya belajar dari mereka Pak. Oh, belajar dari mereka langsung seperti itu. Akhirnya Pak Redi menjadi bagian guru tersebut di sana. Luar biasa. Nah, yang pasti jadi pertanyaan kita adalah ya, kalian tahu nggak guys, SMK 1 Karawang itu di mana Pak Redi? Di dekat Jalan Tanjung Pura. Nah, dari Tanjung Pura, ujung sebelah sana. Iya. Nah, ke ujung sini utara nih. Iya, betul. Kenapa bisa apa ya? Kita sebut terdampar ke sini gitu bisa ya? Iya, bisa. Paham. Ya, memang itu juga saya sempat terpikirkan, Pak, dan itu saya ngerasa lucu juga. Jadi sebelum ke situ mungkin saya mau jelasin dulu Pak. Saya tuh aslinya adalah di Kosambi tuh, di tengah-tengah. Oh, aslinya Kosambi tengah-tengah. Kosambi itu kan tengah-tengah Karawang Pak. Betul. Bisa dibilang tengah-tengah. Iya. Mau ke Karawang ke arah sana ke kota jauh sejam setengah. Sama ke sini juga jauh sejam setengah lah istilahnya. Jadi dulu sebelum saya sekolah di SMK 1 Karawang itu saya sempat ditanya sama orang tua saya, kamu yakin orang yang jarang keluar rumah itu mau di kota gitu, istilahnya hidup jauh lah Pak dari rumah gitu kan. Ya saya mau mencoba itu. Ya ternyata setelah saya di Karawang itu kan saya jadi tahu, oh di sini tuh ada Tuparep atau dan sebagainya kan, ada gang-gang yang ini gitu kan. Saya jadi orang sana lah istilahnya ya. Dan sekarang saya ngerasain saya jadi orang ini nih. Iya, orang utara nih. Orang utara dan orang Karawang perbatasan ke Subang nih ya. Betul, ini ujung banget ini masalahnya nih. Pada waktu itu Pak, saya memang itu Pak, hidup itu kan pasti memilih, tapi memilihnya nggak ada pilihan Pak. Ini apa dong? Waktu itu ada formasi memang kan. Waktu itu memang ada formasi di tahun 2022 itu kan. Iya. Makanya saya kesini. Waktu itu ada formasi dan formasi yang ada di SMK 1 Karawang sudah penuh Pak. Karena memang gurunya banyak. Nah, maka dari itu saya memang di tahap 1 saya tidak lolos. Saya lolos di tahap 2. Dan di tahap 2 tuh masih ada lowongan khususnya guru RPA tuh ya. Jurusan RPA tuh di sini. Iya. Gitu kan. Mungkin sama Tirta Jaya. Saya memilih Cikampek karena maksudnya ke sini karena kebetulan dekat dengan Cikampek. Karena di tahun-tahun itu saya nikah. Ya kan, suster saya sudah nikah dan saya tinggal di Cikampek. Sehingga yang paling dekat dengan Cikampek, iya kan, Cikampek ya di sini, gitu betul. Istilahnya. Mungkin daripada di Karawang, tapi di Karawang juga sudah penuh formasinya. Saya memilih di sini saja. Oh, berarti karena memang tidak ada pilihan lain. Jadi mau nggak mau ya terdampar di sini. Dan syukurnya alhamdulillah jadi rezeki. Tapi terdampar yang baik gitu. Terdampar yang baik. Iya, betul ya. Terdampar di. Saya bertemu dengan Bapak, dengan teman-teman yang lain. Dengan rekan-rekan baru lagi, lingkungan baru lagi, seperti itu. Kadang saya menyesal juga sih. Apa yang disesali? Apa nih? Ya, kita udah bahagia tadi. Ya, menyesal juga sih. Saya biasanya kalau di sana, rekan-rekan saya itu mungkin yang para senior, Pak. Iya. Ya, mungkin kalau di sini saya merasa yang paling lebih senior. Iya, karena umur, ya kan ya. Yang umur. Iya, gitu, Pak. Iya, Uban juga Bang, Uban tuh kata kameramen. Uban. Emang. Iya guys. Ya informasi sedikit itu Pak, info aja ya. Jadi Pak Redi ini di antara
ini nih apa rekan kerja kita seperti itu. Saya yang paling muda nih ya guys ya. Saya paling muda nih di antara semuanya. Nah, Pak Reddy sebaliknya seperti itu. Makanya secara usia, aduh, saya Fardi maaf banget ya Pak Reddy. Iya, nggak apa-apa, Pak. Gitu Fardi. Umur hanya sebatas umur, Pak, tapi kan tingkat kedewasaan itu tidak bisa dinilai dengan umur, Pak. Oke, iya. Ya, quotes-nya hari ini banyak sekali guys. Quotes. Intisari banget ini, nggak bisa di-cut-cut ini. Udah luar biasa. Tapi tadi yang itu boleh di-cut dong, Pak. Tadi saya Ya, cuma mana? ini, Oh, Pak. yang itu ya, Pak, nah itu. Iya, mungkin saya ya, disapa dulu oleh penghuni sini, Pak ya. Iya. Dia ada angin, tak. Tenang, editor kita editor yang luar biasa, luar handal sekali seperti itu. Editor jebolan RPL, Pak. Yes, Banyuwangi nanti seperti itu. Oh ya, 2018 ya Pak ya. 18 itu ke 2025 kan artinya kita sudah sama lah ya Pak ya. Kita udah pernah merasakan beberapa kali kebijakan-kebijakan seperti itu Pak ya. Jadi mulai dari kurikulum yang waktu itu saya ngajar tuh berarti kurtilas ya. Saya masih merasakan kurtilas seperti itu. Ya kan? Sama. Terus sampai sekarang ke yang merdeka seperti itu. Tentunya kan kebijakan itu kan berganti-ganti. Nah, terutama yang kebijakan yang paling rame nih Pak ini beberapa minggu ke belakang nih Pak. Iya. Ini santer banget sampai rame lah di media sosial seperti itu tentang kebijakan KDM nih Pak Reddy. KDM kan banyak sekali ya bikin kebijakan-kebijakan tentang sekolah seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Reddy ya. Kita kan dulu waktu ngajar itu masuk jam 7 kan? Iya. Ya, jam 7 ya. Tank itu jam 7. Kalau upacara jam 7. Iya. Atau enggak setengah 8 lah. Kalau di SMK 1 mulai jam berapa? Saya lupa tuh Pak. Kayaknya Jam 7 juga sama. sepertinya sama. Sama jam 7 kan ya. Iya. Jadi rata-rata semuanya jam 7. Sama. Atau enggak setidaknya kalau memang ada pembiasaan masuk itu jam setengah 8 seperti itu. Iya, betul. Nah, tiba-tiba di tahunnya sekarang tuh Pak Dedi itu mencanangkan bahwa masuk sekolah jam 6.30. Nah, pandangan Pak Reddy nih, kebijakan tersebut tuh bagaimana sih Pak? Kalau ya saya ini pandangan saya ya Pak. Kalau saya sebagai ini saya setuju Pak. Ya memang tapi di balik kebijakan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Semua pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ya memang saya setuju pro karena saya melihat di zaman sekarang Pak mungkin ada istilah anak-anak yang mager atau mungkin dia seringnya generasi yang main HP terus tiduran gitu kan, tidak bergerak Pak. Tidak bergerak ya. Kan tidak bergerak sehingga mungkin menjadi bibit-bibit penyakit yang mungkin di kemudian hari ataupun ya tidak ada gairah untuk melakukan aktivitas yang seharusnya di usia segitu aktivitas. Nah saya setuju Pak karena dari pagi itu anak-anak sampai jam 12 sampai jam 3 ya sekarang ya, jam 3 jam 2 lah istilahnya sudah selesai. Jadi setelah itu mereka bisa sampai dari sore itu sampai mungkin udah di rumah lah istilahnya ya. Tapi memang kekurangannya itu mungkin karena 6.30 itu terlalu mepet ya Pak. Jadi zaman sekarang mungkin orang tua banyak mungkin yang mengeluh. Kalau saya tidak mengeluh. Saya hanya melihat dari orang tua yang mungkin punya anak yang kayak saya belum punya anak yang umur 14 tahun atau 15 tahun 16 tahun gitu Pak yang udah sekolah SMA istilahnya. Tapi saya melihat kegigihan orang tua untuk bisa datang tepat waktu mengantarkan ya kan sekarang nggak boleh bawa motor ya Pak. Iya betul. Sekarang nggak boleh bawa motor guys, ingat ya. Di sini kan nggak boleh bawa motor. Kita mengikuti aturan dan saya juga setuju tentang itu tentang kendaraan bermotor karena memang peraturan yang sebetulnya kan yang tidak memiliki SIM seperti itu ya atau di bawah umur ya kan tidak boleh membawa motor karena mungkin alasan emosinya yang belum stabil. Betul. Sehingga di trek-trekan dan lain sebagainya kan. Saya setuju tentang itu dan juga setuju juga tentang jam 6.30 itu karena saya mungkin kita kan setelah sholat subuh mungkin beres-beres di rumah Pak atau persiapan. Tapi saya ini jadi curhat nih Pak. Jadi di rumah itu saya mencoba untuk datang lebih awal lebih pagi lagi dan ternyata saya merasakan
apa ya, rasa rasa apa ya, pagi-pagi Fresh itu bukan? Pak. Itu ya dinginnya subuh itu di jalan Pantura yang banyak lubang dan gelap gitu kan. Banyak lubang jalan Pantura. Iya kan, banyak Iya, lubang Pak. bener Di ya, situ di Jatisari iya, Pak. Jatisari, ya? Itu sering kecelakaan. Makanya memang saya biasanya ada jalan yang satu lagi yang arah yang ke sawah gitu, Iya. itu lebih. Cuman ya saya nyari itu keseharian saya lah. Saya setuju, bagi saya guru, nah, karena kita absen tuh jam 6.30, toh waktunya bertepatan juga dengan absen saya, siswa juga sudah siap. Nah, cuman memang di sekolah ini kan ya saya kalau misalkan kalau boleh melihat dari jadwal ya, kita sebagai guru jam 7 sudah harus ngajar, sedangkan ada program pembiasaan yang memang waktunya sangat sempit gitu. Mungkin harapan saya bisa lebih dirubah lah kegiatannya yang lebih sederhana lah, ya, sehingga tidak merugikan salah satu. Iya, Nah, jadi semuanya enak Pak. Tidak memotong jamnya ngajar kita. Iya betul. Kaget nggak sih Pak Redi? Saya mah awal-awal pas ada berita 6.30, saya kaget banget. Waduh, gimana nih 6.30 udah ada di sekolahan gitu. Masuk. Kaget nggak sih Pak Redi awal-awal ngeliat 6.30? Saya enggak Pak. Enggak, jadi saya enggak, karena Bapak waktu SD oh iya SD. Iya. Kita jam 6.30 loh. Iya, betul. Bahkan waktu kita sekolah itu jam 6 itu saya udah standby di sekolah. Tapi memang jaraknya sangat dekat. Iya. Dengan sekolah saya. Waktu itu Pak, di SMK 1 Karawang saya mungkin dulu itu kurikulumnya masih kurikulum 2016 ya, apa yang kayak sebelum KTSP itu. Itu saya diantar oleh bapak saya pakai motor. Itu subuh Pak, subuh saya merasakan itu, dan 4:30 itu dari rumah sampai ke SMK 1 Karawang itu dari Kosambi gitu, dan saya merasakan itu, jadi saya tidak kaget. Oh, berarti seolah-olah jam 6.30 ini membawa Pak Redi ke masa lalu. Betul. Dengan angin sepoi-sepoinya, mengingat mengingat-ingat dialog SpongeBob yang waktu itu kita mau ke itu kan apa, ke sekolah seperti itu kan ya? Iya Gitu kan. Alarm kita kan waktu SD SpongeBob udah beres, berarti waktunya kita berangkat seperti itu. Betul. Dora itu pas kita bangun, atau sebelumnya Diego. Nah, Diego kan lebih pagi ya? Diego lebih pagi seperti itu. Terus yang terakhir tuh, kalau merasa kesiangan kalau Sakjon dulu ya, atau siapa ya? Nah, sebelum SpongeBob saya udah merasa kesiangan, waduh, gitu kan. Saya waktu itu saya nggak sempet nonton TV Pak sebetulnya Pak. Oh, nggak sempet. Iya, cuman memang di jam-jam seperti itu kan di waktu saya libur baru bisa nonton TV. Oh, gitu. Karena keseharian saya Pak, ketika bangun tidur itu sebelum subuh, orang tua saya kan pedagang Pak. Orang tua saya pedagang gitu. Jadi mempersiapkan adonan dan lainnya, saya ngebantu orang tua saya dulu Pak gitu. Jadi pekerjaan orang tua saya bantu, orang tua saya juga membantu saya diantarkan seperti itu Pak. Jadi pengen 6.30, pengen jam 6 juga untuk para juga udah terbiasa, karena Pak Redi sudah beraktivitas sebelum subuh seperti itu. Jadi kebiasaan dari kecil. Jadi ya udah terbiasa lah seperti itu ya. Karena ada manfaatnya juga ya, kita bangun sebelum subuh seperti itu, atau bahkan nonton kartun di pagi hari itu ternyata di kedepannya sungguh sangat bermanfaat. Jam 6.30 kita udah bangun, udah standby, karena dulunya sejak kecil kita udah bangun untuk suara Diego nih bangun gitu. Bukan suara ajan ya, tapi suara ajan ya, bukan pipip Dora. Bukan. Suara apa sih? Suara apa? Oke. Tapi yang paling ini Pak Redi yang saya salut tuh, Pak Redi kan masuk bareng saya Pak Redi ya. Ya. Itu ya, masuk bareng saya 2000 berapa tuh? 2022 ya, 2022. Masuk terus 1 semester ya mengajar ya. 1 semester mengajar, lalu jadi sarpras, bener ya? Atau 1 tahun mengajar? 1 tahun setelah itu. Oh, 1 tahun setelah itu Pak Redi langsung jadi sarpras ya, luar biasa, karir langsung naik. Pembina jurnalis. Oh iya, sebelum sarpras itu pembina jurnalis dulu waktu itu. Jadi pembina jurnalis langsung naik. Jadi Pak Redi emang kinerjanya luar biasa. Jadi dari jurnalis naik ke sarpras seperti itu.
selama Sarpras berapa tahun berarti? Jadi Sarpras di SMK 1 Banyusari 1 tahun ya? 1 tahun Pak. 1 tahun penuh seperti itu. Ya. Dari kalau sekarang Pak Redi udah jurnalis, Sarpras, sekarang beda lagi guys. Nanti setelah ini ya. Oke Pak Redi. Dari dua ini nih Pak Redi, pengalaman apa yang bisa Pak Redi ambil? Misalnya gini Pak Redi, kan pembina jurnalis, artinya banyak interaksinya dengan anak-anak. Iya. Seperti itu. Terus Pak Redi karirnya naik, jadi Sarpras. Nah interaksinya kan dengan sesama guru gitu kan, rekan kerja yang lain, bahkan lebih kompleks lagi dengan kontraktor bangunan, dengan semuanya lah seperti itu. Nah pengalamannya Pak Redi, yang paling menarik yang pengen dibagikan kepada penonton setia kita, penonton Imaji, ada kan Pak Redi? Ada Pak. Ya lebih tepatnya dari situ saya merasa ya bahwa guru tuh jadi avatar ya Pak. Avatar. Penguasa semua elemen ya. Oke. Ya kan. Kadang kita juga disuruh ngegambar bangunan ya kan, arsitek gitu kan ya. Atau mungkin jadi fotografer dadakan gitu kan. Sehingga memang ya itu memang yang dibutuhkan oleh sekolah kita. Ya di sini kita mengabdi Pak. Bukan hanya mengajar saja, mengabdi ya kan. Jadi saya abdi negara. Abdi dalam. Ya. Saya hanya mungkin apa yang bisa saya bantu, Pak, saya coba bantu. Tapi itulah Pak, kapasitas saya atau mungkin kekurangan saya ya lebih banyak kurangnya daripada mungkin yang bisa dibantu itu sih. Sehingga ya saya balik lagi ke tugas pokok saya sebagai pengajar ya kan ya. Saya keinginan kita mungkin guru-guru fokusnya hanya mengajar saja Pak. Betul. Tidak dibebankan oleh administrasi. Bahkan mungkin tadi Bapak sempat menyinggung saya 1 tahun menjadi Sarpras ya kan, atau 1 tahun jadi pembina jurnalis. Sebetulnya dari pembina itu mungkin harus ada pelatih ya Pak ya. Sehingga tidak membina dan melatih gitu kan, itu kan hal yang berbeda di ekstrakurikuler gitu kan. Di sini saya dua ya, jujur saja itu sedikit berat lah istilahnya, karena tanggung jawab yang berbeda dipikul oleh satu orang. Betul. Beratnya itu karena kalau ekstrakurikuler itu normanya itu seminggu sekali. Nah kalau ini tuh setiap hari ekstrakurikuler terus di ekstra banget lah kalau jurnalis ya, harus jurnalis itu standby setiap hari Pak. Mungkin saya mengira bahwa ini ekstrakurikuler atau staf khusus gitu. Staf khusus informasi gitu kan ya. Betul. Ya mungkin itu kebijakan. Kalau di Sarpras sendiri ya itu memang Pak bertemu dengan kontraktor atau ya bangunan. Ya memang ngobrol, gitu. Tapi di situ saya diberikan kesempatan Pak untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya kan, kontraktor itu juga. Mungkin saya juga bertemu dengan kepala dinas atau bertemu dengan orang-orang yang tentang nanti saya juga berkoordinasi dengan bendara apa saja yang perlu dibutuhkan, baik itu sarana dan prasarana di sekolah. Saya berkoordinasi dengan guru-guru juga ya kan. Saya juga berkoordinasi dengan para staf itu khususnya TU dan juga Caraka di sini namanya. Jadi mungkin kompleks memang Pak. Di situ simultan gitu. Semuanya tuh dalam satu waktu. Sambil ngajar juga, sambil mengelola sekolah dengan berbagai problem dan sarana itu sendiri. Di situ mungkin saya ngerasa ini saya di luar kapasitas saya, gitu. Maksudnya saya ngerasa sangat berat gitu. Makanya saya ya dikasih kesempatan sekali saja saya sudah bersyukur. Oh iya. Jadi pengalamannya ya udahlah gitulah ya sebenarnya. Jadi kayaknya lebih baik ya kayaknya udahlah setahun aja gitu. Kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan seandainya Pak dia di tahun yang akan datang tiba-tiba Pardi mau nggak jadi Sarpras lagi? Karena kemarin udah 1 tahun, kira-kira begitu. Karena di berat banget Pardi. Jadi begini Pak, sekarang kan jadi mana tanggung ya Pak? Oh, tanggung ya Pak. Jadi kan kita kan ya mungkin boleh di-spill Pak, sekarang saya sebagai apa nih? Oh iya, boleh. Ya udah kita bongkar aja guys ya. Sekarang jadi karir Pardi saya ulangi lagi deh ya. Karirnya jadi pembina jurnalis, Sarpras, dan sekarang lebih tinggi lagi. Jadi kepala program keahlian RPL, tepuk tangannya.
Penontonnya banyak banget ya. Wah, 1.000 orang ini kita yang nonton. Iya. Sama yang di sana juga nggak tahu. Yang salus. Iya, nanti tanda tangan siap. Nanti awas jatuh lagi. Udah Pak, udah jinak itu. Jenisnya udah kita jinakin. Guys, Pak Redi itu sebagai tahun ini sebagai ketua program keahlian RPL, rekayasa perangkat lunak seperti itu. Sekarang udah berapa hari Pak Redi bekerja sebagai kaprok? Hitungnya hari ya. Ya kan Iya, Pak. biasa presiden itu misalnya Iya. Oke. 90 Ya, kita kan dari bulan Juli, Pak. Juli, Uh. Agustus, berarti 60 hari, Pak. 60 hari belum. Oh iya, genap, belum mulai 60. Oh. Berarti, jadi apa kaprok seperti itu. Iya. Nah, apa tadi yang tanggungnya seperti itu? Ya kan pasti, Pak, sekira kita berada di organisasi, apalagi mungkin kita menjadi istilahnya bukan pemimpin ya, istilahnya kita sebagai yang menjadi dipercayakan oleh pimpinan kita, oleh rekan-rekan yang di organisasi itu juga. Artinya bahwa bagaimana supir atau yang mengarahkan organisasi ini mau dibawa kemana gitu, seperti itu kan. Sehingga tugas saya menampung semua aspirasi itu dan keinginan orang-orang yang di sekitar organisasi itu sendiri, khususnya di RPL, baik itu pimpinan atau guru-guru atau guru produktif atau guru normatif juga tentunya. Bahkan murid itu sendiri juga seperti apa. Bahkan mungkin dunia, ini kan kita SMK ya Pak. Iya. Nah, SMK ini juga memang perlu ada yang namanya daya serap lulusan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan SMK dari dulu sampai sekarang tuh itu. Lulusannya mau kemana mau kemana, jadi apa terserah atau bagaimana. Itu sebetulnya ya kita kesampingkan dulu gitu kan. Yang penting sekarang bagaimana kurikulum itu berjalan dengan lancar gitu kan ya. Nah, mungkin kalau boleh ini saya sebutkan, jangan mungkin bukan program sih, lebih tepatnya mungkin visi saya gitu. Kan pandangan saya langsung berarti 60 hari kerja tuh langsung saya visi ini. Jadi kita akan dari A ke B ke sana. Iya. Apa visinya Pak? Boleh. Sebenarnya visi saya cuma melanjutkan dari kaprok sebelumnya, Pak. Oh, mau lanjutkan. Iya. Melanjutkan. Oke. Ya, apa yang program kerja dari kaprok sebelumnya yang sudah ada saya lanjutkan. Dan justru jangan sampai hilang, Pak. Betul. Salah satunya mungkin kita sudah punya teaching factory, Pak. Luar biasa. Teaching factory. Iya, teaching factory itu bisa dibilang kita hasil dari belajar anak-anak, itu bisa kita dijadikan wirausaha. Dan itu yang menghasilkan yang bernilai lah istilahnya. Apa saja di dalamnya teaching factory ini apa saja Pak? Ya, banyak Pak, khususnya kita di desain, di bagian desain kita ada MOOC, bisa nyetak MOOC. Jadi anak-anak mendesain, nanti hasil cetakan dari desain itu tempelkan di MOOC. Nah, lalu ada desain ID card. ID card ya kan? Dari desainnya itu kita tempelkan ke ID card kan, sehingga bisa ya itulah bernilai lebihnya itu bisa digunakan ID card kan, tentunya di organisasi butuh ya. Terus juga ada mungkin sekarang mah yang baru nih Pak, jadi foto booth gitu. Foto booth yang kayak yang di mall-mall itu, yang ada di KCP gitu. di mana gitu. Jadi foto booth yang mungkin belum saya foto, tapi fotonya itu masih otomatis lah. Jadi gimana caranya kalau di foto itu menyenangkan gitu kan, di circle lalu diabadikan dalam foto yang langsung jadi dari itu dengan harga yang terjangkau. Terjangkau. Tapi itu yang menarik ini Pak Redi, yang foto booth itu jadi khusus warga Banyusari doang, SMK 1 Banyusari doang, apa untuk semua orang Pak Redi? Itu boleh ke sini? Semuanya Pak. Boleh semuanya. Justru target pasar kita itu untuk yang di luar dari sekolah. Memang awal-awal kita yang di dalam sekolah dulu guru-guru, siswa-siswa, tapi memang target kita yang untuk di luar juga bisa menikmati fasilitas foto-foto ini gitu dengan harga terjangkau itu gitu. Kalau boleh tahu spill ya Pak Redi, harganya berapa nih, spill dong kita biar penonton Imaji tuh tahu ada foto booth nih di Banyusari dengan harga yang sangat terjangkau berapa. Iya. Jadi dengan hasil tes foto dengan foto profesional
dan juga hasil fotonya juga kualitas foto yang profesional, itu hanya 5.000 saja Pak. Oh, hanya ingat guys, kapan lagi foto booth ya, foto booth itu cuma 5.000. Ada ini tadi contohnya. Ada Bawa- Pak, ada. bawa tidak? Ada Pak, Contohnya? ada ini Oke. Pak. Nah, Oke guys, ini ya. luar biasa. Wah, lihat guys. Nah, ini nggak kalah kayak sama yang di mall nih. Ini bahannya juga tebal. Iya. Ini yang sama ya. Sama Sama foto booth. Ini yang apa sih namanya? Strip, foto strip. foto strip. Oke, ini yang pakai foto strip. Ya, kita banyak Ini tema Pak. temanya. Nah, ini warna biru-biru. Ini Iya. mini apa sih ini? Iya. Aquathlon Karawang. Nah, ini Ya. nice. Nah, ini nanti Pak, yang Ini- kita juga bisa untuk Apa di nih? foto boothnya kita bisa disewa di wedding Pak. Bisa di Nah, wedding. Iya. Oke. Oh. Nah, ini. Produk terbaru saya baru lihat nih Pak. Iya, yang baru lagi lihat ini. tipenya. Iya. Oh, gitu ya. Oh, jadi kita foto booth yang Teva ini bisa disewa di wedding seperti itu. Betul. Oh, jadi konsepnya seperti ini ya. Betul. Oke, coba saya lihat dulu. Silakan Pak. Pak, silakan. Oke. Nih guys, lihat. Wah, cakep gini anjay. Nah, lihat. Cakep banget kan. Jadi Iya. buat kamu yang mau menikah bisa sewa foto booth dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu. Kalau menikah lagi gimana? Oh, berat. Ya dah, kacau Iya. nih. Terus ada apa lagi tuh? ID Apa card coba. Ini Ada ID ID card. Gitu. Ini dikat. Oh, ini ID card semuanya produk Teva ya berarti ya? Iya Pak. Ini semuanya produk Teva, Iya, Pak. ya, guys. Dan ini dijamin anti luntur Pak. Oh, anti luntur. Iya. Oh, ini Pak Kardi nih guys. Iya ini. Pak Kardi yang akan kita undang selanjutnya. Mungkin ini juga bisa di-spill, ini coach. Oh, ini coach saya coach. juga Oh, coach. kemarin pembelajaran mendalam pembelajaran Miss Lucy. Oke, nanti kita akan staf ahli. staf ahli. Staf ahlinya Pak Kardi. Oh, staf ahlinya. Ya, ini juga staf ahli. staf ahlinya. Ya, akuntansi. Oh, ya akuntansi, Bu. Sama. Bunok ini Bunok. Nah, jadi sini coba Pak Kardi. Oke, guys, kalau mau nyetak ID card yang ini nih semuanya ini sangat apalagi satu paket seperti ini. Nah, ini bisa Ya. di Teva RPL SMK 1 Banyusari dengan harga yang sangat terjangkau. Ini bisa per paket seperti ini Pak dia dengan Bisa, lanyard bisa ya? Pak dengan lanjut. Ini murah Pak. Murah. Kalau misalkan Bapak kira-kira ini harganya berapa? 50. 50. Gak nyampe Pak. Nggak nyampe. Wah, kurang dari 50 guys. Ini murah banget. Nggak nyampe. Berapa Pak deh? Ini. Ini harga full ya Pak, lanjut dan juga ini kulit. Ini bisa ada yang model yang lain Pak. Ada yang lebih bagus. Dengan ininya, dengan desainnya juga, ya kan? Udah Mungkin didesain, udah desain. ini Ya, semuanya. foto boleh punya sendiri atau mau kita foto juga bisa aja Oke. Pak. Ya, dengan harga 35.000 saja Pak. Luar biasa guys. 35.000 sudah dapat satu paket ini. Iya. Luar biasa tuh guys. Gila. Ini bukan program saya, program kaprok yang dulu. Oh, program kaprogian Lagi dulu. kan. Oke. Berarti program kaprog Ya, yang soalnya baru. orangnya ada di depan Pak. Kaprog yang baru apa dong? Hah? Itu foto booth. Luar biasa Itu guys. juga- Kaprog itu yang juga baru. sebenarnya bukan- foto booth. Bukan. Itu juga program dari rekan saya. Oh. Karena kan beliau juga kan di bidang fotografi kebetulan. Gitu. Nah, itu luar biasa. Boleh satu lagi di spill Ada yang lagi. apa itu? Ini Pak, yang Ini mug apa Pak. nih? Ini mug. Nih guys. Mug guys. Ini itu mug buat apa aja sih Pak Rudi kegunaannya selain buat minum ya? Ini kayaknya cocok. Jadi sebetulnya ini juga bisa cendera mata Pak, kayak mungkin wedding atau Oh. ulang tahun. Bapak kadang suka bingung nggak kalau misalkan ngasih kenang-kenangan sama orang yang ulang tahun atau orang yang Oh, Bapak ini kan? Ya bingung sih. Iya, Oh. dengan harga misalkan Bapak punya uang nih, mungkin Bapak beli Udah ke mepet toko, banget, iya akhir, mepet akhir, banget. akhir Iya. bulan bingung. Dengan harga ini tau nggak berapa harganya Pak? Nggak Pak? Berapa sih ya? Ini Kira-kira 30. Kurang dari itu Pak. Kurang dari ini. Iya. Berapa ya? Ini 20.000 sama ininya Pak. Luar biasa. Udah free plus design. Free design. Free design juga. Free design. Oh, Tinggal udah. kirimin foto, desainnya banyak, tinggal milih atau mau didesainkan dari awal silakan. Ini bahannya keras guys. Iya. Ini biar kedengeran. Nah. Anjay. Ting 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 ting. Ini keras banget. Ini soalnya gelas yang itu ya keramik ya. Keras Gelas keramik. keramik terus Iya. ini alatnya juga udah canggih. Ini harganya berapa berarti tadi? 20.000 Pak. 20.000 udah dapat gelas seperti ini. Kalau beli banyak bisa kurang lagi Pak. Beli banyak bisa kurang lagi Bisa seperti kurang itu. lagi. Luar Tinggal biasa. tinggal Tapi udah fix
free design seperti itu. Free design, Pak. Kita tinggal ngasih konsepnya, saya pengen konsepnya A B C D. Bisa, Pak. Bisa dari tema warna atau nanti ulang tahun seperti itu kita bisa sesuaikan. Oke, guys. Langsung dapat kardus. Jadi ini bisa buat souvenir, buat kado ulang tahun. Tahu gini, kemarin istri saya ulang tahun saya kasih buka aja. Biar apa? Biar dia banyak kerjaan di rumah. Ini ada apa lagi? Saya nggak tahu jawab kalau ribut ya. Apa lagi nih? Ini masih produk Teva. Kita masih produk Teva dulu. masih produk yang itu Pak, foto booth. Oh, ini masih foto booth. Ya. Apa nih? Ini Ini namanya apa? gantungan kunci, Pak. Oke, ini gantungan kunci, guys. Jadi hasil foto yang tadi, yang foto strip tadi itu bisa dijadikan gantungan kunci, Pak. Nanti tinggal nambah saja. Oh, ini beda ya? Oh, ini beda, guys, tuh. Ya. Wih, cakep banget nih. Buat gantungan kunci, Ini gantungan tinggal tas. nambah ini aja, Pak. Apa? Harganya ini kira-kira gantungan kunci gini kan mungkin di luar mahal Di ya. luaran Karena custom kan ya. Setahu saya ini 10.000 sih, Pak, kalau di luaran ini. Kalau Teva berapa? Goceng. Iya, bisa lah, Pak. Nanti. Oh iya, Bisa. goceng lah gitu ya. Luar biasa. Nih, guys, tuh produknya banyak. Ada model yang seperti ini, mau foto atau yang panjang seperti ini, atau nah ini. Yang lebih banyak dicari tuh ini. Nah, ini nih. Wah, luar biasa. Waduh. Ini kalau saya jadi siswa RPL, kayaknya saya bakal banyak gantungan di tasnya. Ada ini, nggak usah repot-repot seperti itu ya, para dia. Luar biasa. Ngeri. Waduh, saya takut jatuh, guys. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi mungkin sedikit cerita, Pak. Jadi Teva ini kan mungkin dari harga yang sekian tadi itu, Oh iya. semua itu yang mengelolanya itu siswa, Pak. Luar biasa. Jadi dari mug semuanya yang desain, termasuk foto booth yang terbaru itu siswa. Iya. Oke. Seperti itu. Siswanya kita pilihin atau mereka mengajukan sendiri atau memang ada komunitasnya sih, Ferdi, atau gimana? Ada komunitasnya, Pak. Oh, apa namanya? Namanya RPL Club. Oh, RPL Club. Seperti organisasi kah itu atau gimana? Ya komunitas sih, Pak. Oh, komunitas. Jadi memang anak-anak yang senang banyak waktu di sekolah, yang mau belajar lebih di luar jam pelajaran, ya kita wadah ditempatkan ya di situ, dan juga bisa buat kreasi yang bernilai seperti ini. Begitu ya. Jadi mulai dari praproduksi, desain seperti itu sampai produksi dan pasca produksi seperti itu. Bahkan sampai ke keuangannya, Pak. Oh, mereka juga mengelola keuangannya. Betul. Jadi mereka yang mengelola keuangannya. Tugas kita hanya mungkin sebagai mendampingi, lalu memberikan saran, masukan seperti apa cara pengelolaan seperti itu. Oh, ini didampingi tidak? Didampingi. Iya. Maksudnya ada pembinanya kah? Kalau organisasi lain kan ini klub ya, tadi yang pada dibilang itu ada istilahnya pembinanya lah. Kalau ini mereka, apakah mereka betul-betul jalan sendiri ataukah ada pengawasan atau pendampingan dari guru RPL atau bagaimana? Ada, Pak, tentunya pasti ada, karena ini berkaitan langsung mungkin kan dengan alat-alat yang ada di sekolah, khususnya di RPL. Tentunya kami semua guru-guru RPL sebagai pembinanya. Itu. Oh, begitu ya. Oke, guys, luar biasa sekali ya, dari Teva RPL itu produknya udah sangat banyak seperti itu. Ini udah Instagramable, anjay. Itu udah bisa buat hiasan, variasi dan lain. Ini diteruskan oleh kaprok yang baru, Pak Reddy. Oke, kita semoga kedepannya ada program yang baru seperti itu, Wardia. Ada. Nanti nggak di sesi ini lah. Oh, nggak di sesi ini. Oke, kita akan tunggu di sesi berikutnya apa yang akan dibicarakan oleh Pak Reddy seperti itu. Oke, Pak Reddy. Ini kan kita ajaran baru nih, Pak Reddy. Teva itu kan sudah berjalan berapa tahun, Pak Reddy? Teva itu setahu saya dari kaprok sebelumnya ya 2020-an. Dari Pak Kaprok yang dulu. 2021, 2020. Dari Pak Sarip pokoknya ya. Karena ada berkas pelimpahan dari laporan-laporan itu juga. Kan sebelum ada RPL Club itu komunitas. Berarti kan udah lama banget ya, Pak Reddy. Nah, sekarang nih, Pak Reddy, kan kita itu SMK Banyusari itu lagi sudah selesai tahap penerimaan. Artinya banyak kelas 10 yang baru seperti itu. Tentunya banyak juga kelas 10 dari RPL. Sekarang kalau jurusan apa namanya? PPLG ya? PPLG itu yang baru gitu kan masuk. Nah, harapannya nih, Pak Reddy, untuk mereka masuk RPL itu setidaknya bisa ngapain? Seperti itu. Iya. Ya,
Kalau dari kita nggak sebenarnya nggak muluk-muluk Pak, nggak harus bisa langsung. Nggak harus Ini bisa ngeprint mug atau gimana? ya justru sebetulnya itu di luar dari target kita sebetulnya Pak. Lebih tepatnya kita MOOC dan desain-desain yang tadi itu kita menjangkau pasar yang ada di sekitar sekolah ini. Karena RPL itu kan identiknya dengan pemrograman. Betul. Dengan hasil programnya itu. Iya. Kita kan produknya adalah program. Berupa web atau program aplikasi yang nanti akan digunakan oleh kantor-kantor kan. Sedangkan di sini kita berada di area yang misalnya desa ya Pak, iya, pedesaan. Maka yang kira-kira diinginkan gitu, kami guru-guru RPL itu sebenarnya pertama bisa mengenal komputer itu cara menggunakan yang basicnya gitu seperti apa, seperti Word, Excel atau ngeprint dan seperti itu. Dan minimal logika tentang berpikir komputasional seperti itu yang ada di dalam CP dan elemen yang di mapel-mapel RPL khususnya. Tapi memang di kurikulum itu sendiri targetnya sekarang ke arahnya ke AI Pak. Betul. Jadi bagaimana kita membuat sebuah program dengan bantuan AI. Nah, jadi dulu itu kalau boleh saya berbagi nih Pak ya, dulu itu ke programmer itu benar-benar belajar itu dari awal ya kan, dari buku, dari komputer yang harganya mahal. Sekarang kan mungkin ngoding pakai HP juga bisa Pak. Ya kan, ngoding pakai HP juga bisa, serba gampang, ada YouTube tutorial ya, nggak perlu jauh-jauh, tinggal siapa yang mau dia yang bisa gitu kan istilahnya kan ya. Jadi harapan saya ya terus belajar kembangkan, sudah ada dasarnya menggunakan komputer, mau setelah lulus ataupun masih sekolah juga, itu siapapun itu ya kita tinggal hanya membuka logikanya dan tinggal meneruskan, nanti mereka yang meneruskan dan memilih menentukan seperti apa yang akan dilakukan dengan alat komputer ini. Betul. Gitu. Jadi bisa banyak yang dilakukan dengan komputer itu. Betul. Kayak Pardi, menjelang di ujung pembicaraan kita nih Pardi ya, kan ada satu stigma di anak-anak. Ini guys, kebetulan kita ngobrol langsung dengan Kaprok ya. Ini ada satu stigma atau pandangan mereka bahwa ngoding itu tidak menyenangkan, rumit seperti itu. Bagaimana sih supaya stigma itu ngoding itu tidak rumit loh, menyenangkan? Apa yang mau disampaikan dengan stigma itu Pak Reddy ke anak-anak RPL seperti itu? Iya, mungkin sebetulnya ini hanya ini pandangan saya Pak ya. Mungkin ini perspektif Pak ya, pandangan saya mungkin dan pandangan orang yang ngerasa ngoding itu sulit. Ngoding itu sulit. Iya. Padahal sebetulnya ya karena kita ngerasa sulit itu ketika kita ingin bisa dengan cepat. Ya, itu kan sulit Pak. Iya. Tentunya untuk menaiki sebuah lapisan-lapisan kita menggunakan tangga yang sesuai dengan langkah yang bisa kita naiki gitu kan ya. Dan kita nggak bisa langsung 2 langkah atau yang 5 langkah ya. Tentunya itu effortnya besar. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita dulu yang awal. Kalau misalkan memang kita masih dasar dan pemula, ya jangan yang pengen tiba-tiba saya bisa jago gini, saya pengen jago gini. Langsung set. Ya karena pikiran kita yang pengen langsung jago ngoding itu karena tidak dibatasi. Ya kita batasi dulu apa yang kita targetkan, kita mau bisa apa dulu, karena pemrograman itu luas Pak, banyak sekali pilihannya. Mungkin Pak Irfan mungkin di bidang pelajaran Bapak bahasa mungkin juga banyak juga kan ya. Tentunya apa yang mau dipelajari dulu sehingga ketika kita tahu apa yang akan kita pelajari dan kita putuskan mau pelajari itu, sepertinya akan menyenangkan. Nanti kita akan merasa kan semakin kita banyak tahu, semakin kita tahu banyak yang tidak kita ketahui gitu. Kira-kira seperti itu. Oh begitu. Nah guys ya, nih sekaligus sebagai pamungkasnya. Jadi buat kamu yang merasa ngoding itu sulit gitu. Jadi itu sebetulnya adalah masalah
cara berpikir seperti itu, pandangan. Padahal ngoding itu sangat sederhana. Kalau Anda atau kamu itu berpikiran bahwa step by step, Iya. pelan-pelan aja seperti itu. Betul. Jangan tiba-tiba saya ngoding, oh saya pengen jadi hacker seperti itu. Iya, Nanti iya. sabar, yang bikin sulit itu, maksudnya yang bikin pusing itu adalah diri sendiri seperti Iya, itu. iya, Padahal betul. ngoding itu ya santai aja, padahal dan membahagiakan seperti Pak Redi ya. Betul, betul. Apalagi yang diajarin sama Pak Redi kalau dalam pembelajaran itu interaktif banget seperti itu. Jadi sangat menyenangkan lah hidup seperti itu pembelajarannya. Ingat, ngoding tidak semenyeramkan itu. Ngoding adalah menyenangkan ya Pak Redi ya. Menyenangkan. Oke, Pak Redi, terima kasih sekali Pak Redi Sama-sama. sudah mau datang di Sua Imaji di podcast saya hari ini, sebenarnya di episode yang pertama apalagi ya Pak Redi ya. Semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat untuk orang lain Pak Redi ya. Amin, amin, amin. Oke, sehat-sehat selalu Pak Redi. Terima kasih Pak. Oke. Sehat juga Pak Irfan. Ya. Oke guys, sampai jumpa. Oke. Tuh.